damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini dalam Minggu 1 November 2020 diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memperhatikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon,
untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang selalu dicari oleh manusia, yaitu adanya suatu kepastian di dalam segala kehidupannya. Manusia tidak senang ketika sesuatu hal itu tidak jelas, ketika sesuatu hal itu tidak ada kepastian. Terlebih kalau bisa hal-hal yang abstrak, hal-hal yang tidak bisa dipahami, tetap bagi kita manusia semua itu perlu jawaban. Semua perlu ada sebab akibat, semua perlu ada alasan, semua harus ada penjelasannya. Sehingga kalau kita ingat dulu, sebelum adanya teknologi pengetahuan, kalau hujan, pemahaman orang dulu berkata bahwa dewi-dewi sedang menangis. Yang penting ada jawaban, yang penting ada satu kepastian yang bisa diterima, walaupun segala pertanyaan sebenarnya tidak tahu atau tidak pasti apakah jawaban itu benar atau tidak. Yang penting ada satu jawaban. Dan begitu juga tanpa disadari konsep manusia tentang Tuhan, konsep manusia tentang yang transenden, yang di luar, yang melampaui keterbatasan manusia. Kalau perlu, kalau bisa, Tuhan itu juga disimbolikkan. Kalau bisa, Tuhan itu juga ada di dalam hal-hal yang fisikal, yang bisa kelihatan, yang bisa diraba, yang bisa dilihat. Sehingga tidak salah kalau zaman saat ini ada moto yang sangat terkenal, yaitu sapere aude. Bagaimana manusia harus menentukan otoritas di dalam dirinya sendiri, harus menentukan apapun yang di luar dari dirinya, segala sesuatu harus dipertanyakan, termasuk agama, bahkan termasuk juga konsep-konsep tentang Tuhan. Harus ada satu jawaban, apapun yang bidang itu abstrak, tidak jelas, mengawang-awang, minimal bisa dijelaskan, dikonsepkan, masuk dalam logika dan akal sehat manusia. Dan bukan hanya di zaman dulu, kalau kita baca firman Tuhan saat ini, bagaimana konsep penyembahan berhala terjadi, di zaman saat ini juga roh itu tetap ada, walaupun mungkin bentuk-bentuknya berbeda. Kalau dulu konsep bisa saja animisme, dinamisme, percaya kepada roh-roh, percaya kepada benda-benda yang dianggap mempunyai keramatan. Tetapi zaman saat ini teknisnya mungkin berbeda. Saat ini mungkin animisme itu berkurang, penyembahan kepada roh-roh atau benda-benda mungkin berkurang. Tetapi sebenarnya jiwanya, prinsipnya itu tetap terjadi sampai kapanpun zaman berada. Apa maksudnya? Allah paling tidak suka ketidaksetiaan. Allah tidak senang dan Allah paling benci ketika umatnya tidak setia. Yaitu ketika posisi Tuhan digantikan dengan apapun juga. Ketika benda atau semua hal kita jadikan sebagai tujuan,
sebenarnya itu sudah menggantikan posisi Tuhan. Itu sudah menduakan hati Tuhan. Dan Allah jelas dalam hukum Taurat kita, Allah adalah Allah yang pencemburu, Allah yang tidak senang ketika ada menduakan hati kepada dirinya. Raja Yosia sangat begitu marah ketika melihat umatnya berbalik dari Allah kepada penyembah-penyembah berhala. Seperti yang kita baca, bagaimana Yosia mereformasi seluruh bidang keagamaan di dalam bangsa Israel. Artinya Yosua mengembalikan tujuan, mengembalikan konsep ketuhanan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Oleh sebab itu, tidak kita sadari, bisa saja juga saat ini kita sebenarnya juga sedang menggantikan posisi Allah. Mengapa? Apapun yang sifatnya harusnya dia alat, tetapi kita jadikan itu menjadi tujuan, maka sebenarnya kita sedang memberhalakan sesuatu. Maka sebenarnya kita sedang mempertuhankan sesuatu. Contoh, uang yang seharusnya itu adalah alat, tetapi ketika uang kita jadikan tujuan, maka secara tidak sadar kita juga sedang memberhalakan uang. Jabatan yang seharusnya itu hanya sekedar alat, tetapi ketika kita jadikan tujuan, kita sedang menggantikan posisi Tuhan di sana. Apapun yang namanya alat, ketika berubah fungsi menjadi tujuan, itu adalah pemberhalaan. Itu adalah menduakan Tuhan. Sehingga Allah menuntut umatnya setia. Di dalam bahasa Inggris ada dua istilah tentang perjanjian. Yang satu agreement, yang satu covenant. Di dalam kekristenan kita tidak memakai kata agreement. Dan itu yang Raja Yosia sampaikan kepada bangsa Israel. Ada perjanjian antara Allah dan umatnya. Agreement itu ibarat seseorang yang berjanji akan makan bakso, lalu salah satu tidak datang, maka dia salah. Tetapi covenant, ketika seseorang melakukan perjanjian dan perjanjian itu dilanggar, maka itu dosa. Contohnya perjanjian suami istri. Contohnya seorang tentara yang mengatakan janjinya, atau Hipokrates. Ketika dirinya tidak taat dengan janji itu, maka itu adalah dosa. Itulah yang dipakai di dalam kekristenan. Sehingga Alkitab kita terdiri dari dua bagian yang kita tahu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Covenant. Artinya Allah punya inisiatif karena kesetiaannya, dia berjanji kepada umatnya. Sehingga fair, sportif, ketika Allah berjanji akan setia kepada umatnya, maka tidak salah kalau Allah juga menuntut kesetiaan dari umatnya. Omong kosong kita minta Tuhan baik sama kita, kita minta Tuhan memperhatikan kehidupan kita, kita minta Tuhan memberikan apa yang kita mau, tetapi kita sendiri adalah bukan umat yang baik. Tetapi kita sendiri tidak memperhatikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ibarat bertepuk tangan atau salaman, tidak mungkin hanya salah satu pihak. Dan begitu juga perjanjian tidak akan terjadi ketika salah satu pihak tidak setuju. Perjanjian terjadi ketika kedua belah pihak setuju. Dan itu yang mau diingatkan oleh Raja Yosia. Dan itu yang mau dibaharui oleh Yosia. Kita masih ingat bahwa hari kemarin kita merayakan hari reformasi. Dan itulah yang Luther lakukan dalam gerakannya, bagaimana mengembalikan
jati diri, roh, jiwa akan kesetiaan kepada sola gratia, sola scriptura, dan sola fide. Kepada anugerah Tuhan, kepada firman Tuhan, dan kepada iman. Dan saat ini juga dalam peringatan hari reformasi, umat Tuhan diingatkan akan pembaharuan perjanjian itu. Jangan-jangan di depan kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa, ucapan yang penuh dengan keagungan akan nama Tuhan, tetapi di belakang kita menusuk nama Tuhan, kita mempermalukan nama Tuhan, bahkan kita memilukan hati Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, kalau Tuhan mau serius kepada kita, maka seriuslah juga kepada Tuhan. Baharui kehidupan kita. Karena memang satu-satunya jawaban di dalam kehidupan umat percaya akan segala ketidakpastian ini, yaitu hanya mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 poin yang bisa kita lihat dari firman Tuhan. Yang pertama, menjadi refleksi, menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Selama ini yang saya lakukan, apakah memang adalah untuk memuliakan nama Tuhan? Apakah memang saya diikat oleh perjanjian itu? Saya setia kepada Tuhan. Percuma ibarat saya minta seorang istri yang baik, istri yang setia, tetapi saya bukan suami yang baik. Atau sebaliknya, seorang suami atau seorang istri minta suami itu menjadi suami yang baik, tetapi dia bukan menjadi istri yang baik. Itu juga sama bohongnya. Mempertanyakan kembali, membangunkan kita kembali. Mungkin di hari reformasi itu yang mau diingatkan. Mengapa umat Allah begitu gampangnya menduakan hati Tuhan? Firman Tuhan mengajari kita, berpikirlah 1000 kali ketika kita mau mengkhianati Tuhan. Tuhan pasti setia kepada kita. Dari pihak Tuhan tidak perlu kita ragukan, karena itu jati dirinya. Namun pertanyaan itu harus kita jawab melalui selama ini yang saya lakukan, apakah nilai-nilai kerajaan Allah, atau justru yang saya lakukan adalah menduakan hati Tuhan. Kalau kita memperlakukan nilai-nilai kerajaan Allah, perjanjian itu, ketaatan itu, maka bersukacitalah. Allah ada bersama dengan kita. Allah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau bukan itu yang kita lakukan, maka siapa yang bersama dengan kita? Tuhan sangat marah ketika umatnya tidak setia. Maka fair, Tuhan setia, dia menuntut umatnya juga untuk setia kepadanya. Yang kedua, firman Tuhan juga mau mengingatkan kita, apakah dalam kehidupan ini segala sesuatu baik yang kita harapkan, baik yang kita inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mau tetap untuk setia kepada Allah. Banyak dalam kehidupan yang kita mau tidak terjadi, tapi apakah kita mendengarkan yang lain, atau tetap kita mau untuk mendengarkan apa kata Tuhan? Ketika segala sesuatu itu berjalan dengan baik, mungkin tidak sulit kita mendengarkan Tuhan. Tetapi ketika segala sesuatu dalam kehidupan kita, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita masih mau peka dengan suara Tuhan? Apakah kita masih mau untuk mempercayakan lagi sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita mulai membuka telinga kita mendengarkan suara-suara yang lain? Kita mulai bimbang, kita mulai ragu, siapa yang benar? Apakah Allah
atau iblis. Firman Allah mengajari kita, ketika mau mengkhianati Allah, berpikirlah, bijaklah. Kadang kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi Allah memang hanya menjanjikan satu hal. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup enak, Tuhan tidak menjanjikan kita hidup lurus. Tuhan hanya menjanjikan kesetiaan. Dan begitu kepada kita, Allah juga meminta kesetiaan. Seperti firman Tuhan yang menjadi topik minggu saat ini, reformasi spiritualitas. Dipertanyakan lagi, dibangunkan lagi kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini selama ini dibaharui terus, ibarat air minum diisi kembali, supaya kita tetap mau setia hanya kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami agar kami tetap membaharui spiritualitas kami, semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, bersama Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, jadikan petunjuk arah di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Terlebih dalam kondisi saat ini, Tuhan, Engkau mengingatkan kami, merenungkan kembali kepada siapa selama ini kami mengandalkan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami sering melupakan Engkau. Roh Kudus-Mu yang membimbing, menuntun kami, sehingga kami tetap mempercayakan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, di dalam memperingati hari reformasi, kami juga dibaharui kembali untuk semakin tangguh, semakin teguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan di dalam berjuang menjalani kehidupan ini. Terlebih Bapa, Engkau memberikan apa yang dibutuhkan. Kami mohon, jika Anda dalam keadaan sakit, urapi, tangan-Mu yang penuh kasih memberikan kesembuhan. Boleh menjalani seluruh kehidupan, berjuang di dalam kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terlebih di dalam pembangunan gereja-Mu, Engkau yang menyempurnakannya. Dan biarlah Bapa, itu menjadi sukacita, menjadi satu persekutuan yang indah, bukan hanya secara fisik, tetapi secara persekutuan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ampunkan segala dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan percaya kepada-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan pelian renovasi gereja. Kita bernyanyi BNHKBP 766. Walau gelap perjalanan hidup,
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu membarui spiritualitas kita. Berjanjilah di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintahnya, peraturannya, dan ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Janganlah lagi tinggal di dalam kegelapan, tetapi hiduplah di dalam terang. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya Tuhan Allah, kiranya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami, supaya kami hidup di dalam terang. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini, kepada keluargamu, gereja dan negara. Kerjakanlah pekerjaan yang baik, lakukanlah pekerjaan yang menghasilkan pembaruan di antara kamu, supaya kamu layak menerima janji Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu. Kami semua Parhalado HKBP Perumnas Tangerang mengucapkan kepada kita selamat di dalam kasih setia Tuhan. Shalom.